warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad dawam, syukurulillahi ala al-in'am, ni'matul iman wal islam wal iqtidah bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala khatiril aidi wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah serta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah masjid. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat taufik hidayah maula Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami ilmu-ilmu agama sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah min niyati du'a wal qabul wa li syafa'atir rasul. Hadil asqalat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih tetap di bab salat Jumat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ati. Itu sudah atau belum ya? Belum. Dakhala rajulun yaumal jum'ati, ada seseorang yang datang masuk ke Masjid Nabawi yaumal jum'ati pada hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, saat itu Nabi sedang berkhutbah. Faqala, maka Nabi kemudian bertanya, "Shallaita, apakah kamu sudah sholat?" Qala, orang itu menjawab, "La, belum." Qala, Nabi kemudian bersabda, "Kum fasalli rakaataini." Salat apa? Berdirilah dan sholatlah kamu 2 rakaat. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh Imam jumhur ulama mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, bahwa ada sholat yang namanya qobliyah Jumat, ya. Kan ada sementara orang yang qobliyah Jumat itu tidak ada karena tidak ada hadisnya. Karena di dalam hadis tersebut ya disebutkan bahwa Nabi melaksanakan ba'diyah Jumat. Jadi kalau selesai Jumatan Nabi melaksanakan sholat ba'diyah, tapi tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi qobliyah Jumat. Karena apa? Karena hadis itu diterangkan bahwa Nabi itu baru keluar dari rumah ya kalau sudah masuk waktu. Jadi Nabi itu kenapa tidak pernah sholat qobliyah baik Jumat maupun yang lain ya, tidak pernah sholat di dalam masjid karena beliau sholatnya di rumah. Jadi beliau kalau keluar rumah itu Bilal langsung qomat. Jadi kalau sudah kedengaran pintu rumah beliau terbuka maka kemudian qomat. Jadi Nabi itu tidak pernah sholat di masjid qobliyah ya. Qobliyah enggak di masjid. Itu sebabnya maka ada sementara ulama yang menganggap bahwa tidak ada sholat qobliyah Jumat. Inilah yang diambil oleh Imam Malik. Imam Malik juga berpendapat tidak ada qobliyah Jumat, itu tidak ada. Ya, yang ada nanti ba'diyahnya. Tapi jumhur ulama dari hadis ini diindikasikan bahwa qobliyah Jumat itu ya diperintah oleh Nabi. Buktinya apa? Nabi ketika lagi khutbah Jumat, kemudian ada sahabat namanya Sulaikun Al-Ghatafani ya. Sulaik ini datang, kemudian Nabi bertanya, "As-shallaita qabla an taji?" Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Kamu sudah sholat sebelum datang ke sini?" Kamu sudah sholat belum? Sebelum datang ke sini ini kamu sudah sholat atau belum?
Jumhur ulama menyatakan bahwa sholat yang dimaksud itu bukan sholat tahiyatul masjid, tapi sholat qobliyah Jumat. Karena apa? Karena kalau sholat yang dimaksud itu sholat tahiyatul masjid, yang ditanyakan oleh Nabi, kamu udah sholat tahiyatul masjid atau belum? Nah, pasti dia tidak akan menyatakan belum. Karena apa? Karena sahabat itu tahu kalau masuk masjid ya sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Yang ditanyakan oleh Nabi adalah apakah jangan-jangan Sulaik ini ya dia sudah sholat qobliyah Jumat di rumahnya. Jadi sudah adzan misalnya, sudah adzan zuhur, kemudian dia sholat qobliyah, baru ke masuk Masjid Nabawi langsung dia duduk. Ya, dia tidak sholat qobliyah. Pertanyaannya Nabi itu, apakah kamu sudah sholat sebelum sampai di masjid ini tadi? Nah, maksudnya apa? Ya sholat qobliyah, karena kalau sholat tahiyatul masjid ya pasti di masjid, bukan di rumah. Ya, artinya sebelum sampai di masjid ini, kamu tadi udah sholat atau belum? Ah, ternyata Sulaik ini menjawab belum ya Rasul. Nabi kemudian menyatakan kum fasolli rakaataini wa tajawwaz fihima. Ya, kamu berdirilah, sholatlah 2 rakaat dan persingkat sholat kamu itu. Karena apa? Karena Nabi sedang khutbah. Karena yang paling penting dalam Jumatan itu ketika khutbah Jumat adalah orang tidak boleh melakukan aktivitas apapun kecuali mendengarkan khutbah Jumat. Ya, jadi mendengarkan khotibnya. Kecuali nanti kondisi ketika khotib melaksanakan khutbah itu tidak terdengar. Ya, atau tidak ada di hadapannya. Misal ada orang misalnya kalau zaman sekarang sih sudah tidak ada ya, jarang lah ya. Zaman Nabi dulu itu kan belum ada pengeras sehingga orang yang di luar masjid maka tidak mendengar. Nah, bagaimana kalau orang itu tidak mendengar khutbah Jumat? Nah, dalam hal ini para ulama memberikan solusi orang itu boleh berzikir ya kalau dia tidak mendengar khotib berkhutbah. Tapi kalau dia mendengar khotib melaksanakan khutbah itu, maka dia wajib untuk mendengarkan. Ya, karena apa? Karena apa? Mendengarkan khutbah Jumat itu adalah amal yang paling baik. Tidak boleh orang kemudian apa? Baca Quran, ya. Oh, pokoknya sibuk sendiri zikir sedangkan khotib sedang melaksanakan khutbah, itu tidak boleh ya. Walaupun zikir baca Quran itu sesuatu yang baik, jika dilakukan pada saat yang tidak baik maka itu jadi tidak baik ya. Sebagaimana kemarin ya kita sudah sampaikan bahwa orang memberitahu orang agar tidak berisik ketika khutbah Jumat cuman ngomong ansit ya, dengarkan, diem, itu doang ya, kan menasehati orang agar diam itu sesuatu yang baik. Tapi kalau itu dilakukan ketika khotib di atas mimbar sedang melaksanakan khutbah, maka perbuatan baik itu jadi tidak baik. Artinya faqat laghauta, maka engkau melakukan kesia-siaan. Artinya apa? Bahwa tadi yang paling penting ketika dalam khutbah Jumat itu adalah orang itu mendengarkan. Ya, insot tidak hanya mendengar, tidak hanya tasmi, tetapi memperhatikan. Maksudnya mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh khotib. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sholat qobliyah Jumat itu masyru'. Ya, sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang disyariatkan. Apalagi kalau mengambil dalil dengan hadis yang umum, baina kulli adzanaini sholatun, di antara 2 adzan, maksudnya adzan dan qomat itu ada sholat. Maksudnya disunnahkan untuk sholat. Semua sholat ya, mau maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ya, setiap antara adzan dan qomat itu ada sholat di dalamnya. Artinya apa? Berarti sholat qobliyah. Artinya maka waktu maghrib juga ada qobliyah, waktu isya juga ada qobliyah. Meskipun untuk maghrib dan isya ya itu qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu sunnah ghairu muakkadah, sunnah tetapi tidak sangat dikukuhkan. Artinya sunnahnya biasa. Nabi kadang melakukan, kadang Nabi meninggalkannya. Tapi tetap hukumnya adalah sunnah ya. Nah, namanya sunnah ghairu muakkadah. Nah, di dalam hadis ini maka orang yang melaksanakan qobliyah Jumat ya, melaksanakan sholat qobliyah Jumat itu adalah sesuatu yang diperintahkan.
Ya, nanti menarik yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu kalau selesai sholat Jumat, beliau sholatnya 6 rakaat. Ya, nanti ada hadis Nabi. Nabi itu menyatakan kalau selesai sholat, ya sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Jadi kalau ba'diyah Jumat itu yang paling baik 4 rakaat, meskipun 2 rakaat juga boleh. Tapi yang lebih baik ya, yang al-kamal atau kesempurnaannya itu adalah 4 rakaat. Jadi, Imam Ahmad bin Hambal itu mempunyai kebiasaan habis sholat Jumat itu sholatnya 6 rakaat. Ketika ditanya, Nabi kan nyuruhnya cuma 4, kenapa Anda melaksanakannya 6? Kata Imam Ahmad bin Hambal, yang 2 rakaat itu aku lakukan untuk sholat qobliyah Jumatnya. Karena beliau qobliyah Jumatnya hanya 2 rakaat. Karena setelah itu kemudian sudah ada khotib, sudah naik mimbar. Hanya baru melaksanakan 2 rakaat, khotib naik mimbar, maka yang 2 rakaatnya beliau kerjakan setelah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat 2 rakaat untuk qobliyah Jumat, baru yang 4 rakaat ba'diyah Jumat. Nah ini yang paling baik. Orang qobliyah Jumat itu 4 rakaat, ya, ba'diyah Jumat juga 4 rakaat. Tetapi kalau seandainya 2 rakaat ya juga itu sunnah, ya. Tetapi tentu ya rakaat yang lebih banyak itu yang lebih banyak pahalanya, ya. Jadi melaksanakan 4 rakaat qobliyah Jumat, 4 rakaat ba'dal Jumat itu yang paling baik, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil Jum'ah suratul Jum'ah wal munafiqin. Ya, Nabi itu kalau sholat Jumat ya, beliau membaca suratul Jum'ati wal munafiqin, yaitu membaca surat Jum'ah dan surat al-munafiqun, ya. Nah, di hadis yang lain kadang membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah, ya. Nah, tadi kelewat. Jadi sekali lagi bahwa orang melaksanakan qobliyah Jumat itu adalah sesuatu yang disunahkan. Kenapa? Karena orang yang menganggap bahwa tidak ada khutbah Jumat, tidak ada qobliyah Jumat, sholat qobliyah Jumat itu hanya berdasarkan prediksi. Ya, hanya berdasarkan prediksi. Kenapa? Karena Nabi itu keluar dari rumah langsung ke mimbar. Maka orang berpendapat bahwa Nabi tidak melaksanakan qobliyah Jumat. Buktinya Nabi keluar dari rumah langsung menuju mimbar, nggak sholat dulu. Berarti kalau begitu Nabi tidak qobliyah Jumat. Tetapi ini kan hanya prediksi saja, ya. Karena nanti ada riwayat Ibnu Umar menyatakan kami sholat di rumah Nabi itu 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Ya, Nabi juga melakukannya. Nah, ada hadis walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, ya, akan tetapi bahwa dalam kaidah fikih itu, ya, al-mutsbit muqaddamu ala nafi. Jadi sesuatu yang menetapkan, ya, melaksanakan sholat itu lebih didahulukan daripada meniadakan sholat. Artinya berarti Nabi melaksanakan qobliyah Jumat itu diutamakan daripada keterangan tentang Nabi tidak melaksanakan qobliyah Jumat. Ya, jadi sekali lagi bahwa qobliyah Jumat itu sesuatu yang dianjurkan, ya, disunnahkan. Walahu anin Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhu qala kana yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ah. Nabi pernah melaksanakan salat Id, beliau membaca wa fil jum'ati, dan di dalam salat Jum'ah, ya, beliau membaca suratnya sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah, ya. Jadi kadang membaca salat Jumat dan surat al-munafiqun, ya. Kemudian kadang-kadang Nabi juga membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah, ya. Wa an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qol shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ida, Nabi pernah salat Id, thumma rakhasa fil jum'ati, kemudian Nabi memberikan keringanan di dalam salat Jumat. Thumma qala, Nabi bersabda, man syaa yusalliya, barang siapa yang mau salat fal yusalli, hendaklah orang itu salat, ya. Rawahul khamsa illa Tirmidzi. Nah, ini adalah hadis terkait dengan kalau hari raya itu jatuh pada hari Jumat. Nah, apakah nanti
ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha terjadi hari Jumat itu, apakah orang wajib sholat Jumat? Nah, ini nanti ada pendapat yang berbeda ya di kalangan para ulama ya. Jadi ketika terjadi hari Jumat itu, hari raya itu terjadi pada hari Jumat, maka menurut jumhur ulama dalam hal ini termasuk Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang tersebut tetap wajib Jumatan ya, tetap wajib Jumat. Karena apa? Karena hukum sholat Idul Fitri Idul Adha itu hukumnya sunnah. Tidak mungkin sesuatu yang sunnah itu menyebabkan yang wajib kalah. Jumat kan hukumnya wajib, maka yang wajib tentu tidak bisa dikalahkan oleh yang sunnah. Oleh karena itu maka sholat idnya tetap hukumnya sunnah, sholat Jumatnya tetap menjadi wajib. Nah, bagaimana dengan hadis tadi Nabi memberikan keringanan ya dalam Jumatannya itu berlaku bagi ahlul aliyah. Ahlul aliyah itu orang Madinah yang tinggalnya di bukit-bukit ya, yang sampai sekarang itu masih kita saksikan ya, rumah-rumah orang-orang Madinah, orang Mekah itu kan di perbukitan. Nah, mereka yang datang itu untuk sampai ke Nabawi, ke Masjid Nabawi itu jaraknya kira-kira 6 sampai 7 kilo. Ya, mereka tinggal di perbukitan. Nah, Nabi tidak ingin mereka ini bersusah payah, kan 6 kilo ada di atas perbukitan, nggak seperti sekarang jalannya enak ya. Kalau dulu kan jalan licin dan seterusnya. Maka mereka orang-orang ahlul aliyah, orang yang tinggal di perbukitan itu oleh Nabi ya, itu dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Kalau sudah datang ke Nabawi, ke Masjid Nabawi ketika sholat id, maka nanti saat duhur, saat Jumatan nggak perlu datang. Karena apa? Karena mereka akan susah. Ya, mereka balik pulang, habis sholat id pulang, kemudian datang lagi 6 kilo naik bukit, itu kan ya paling enggak ya 3 jam lah. Ya kalau 3 jam ya bolak-balik sudah capek banget ya. Habis sholat id pulang ya, kemudian balik lagi 3 jam ya sudah baru nyampe rumah udah balik lagi. Nah, dalam rangka itu maka Nabi memberikan dispensasi ya, bahwa mereka yang ahlul aliyah tadi yang tinggal di perbukitan tadi itu dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Di dalam hadis yang lain itu Nabi menyatakan wa inna mujammi'un, dan kami yang tinggal di Madinah kami nanti tetap sholat Jumat. Banyak orang yang kemudian menganggap dalil bahwa Nabi memberikan keringanan ketika Idul Fitri, Idul Adha terjadi hari Jumat, boleh nggak Jumatan, itu kemudian orang, ya udah kalau gitu kita nggak usah Jumatan. Ya, bahkan nanti ada pendapat Imam Dawud Az-Zahiri, itu menyatakan bahwa ya tidak Jumatan yang nggak sholat zuhur. Jadi dua-duanya enggak. Yang enggak sholat zuhur, enggak sholat Jumat. Kalau yang lain kan masih enggak Jumatan tapi diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau Imam Dawud Zahiri enggak ya, yang enggak sholat zuhur, yang enggak sholat Jumat ya, dasarnya itu. Nah, kenapa Nabi kemudian membolehkan mereka yang tidak sholat ahlul aliyah ini tidak sholat Jumat? Karena pada masa itu masjid itu hanya Nabawi ya. Jadi masjid itu orang untuk sholat Jumat itu semuanya ke Masjid Nabawi. Kan masjid di sekitar itu banyak ya, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Sayyidina Ali, Utsman maupun yang lain, ada Masjid Umama, ada yang lain. Tetapi masjid-masjid itu tidak ada yang dipakai untuk Jumatan. Jadi Jumatan sejak zaman Nabi itu semuanya ke Nabawi. Masjid Nabawi menjadi sentral untuk sholat Jumat. Nah, karena itu maka orang-orang ahlul aliyah itu ya di tempatnya nggak bisa mereka melaksanakan sholat Jumat, karena Jumatannya itu memang di Masjid Nabawi, dan tidak mungkin mereka taruhlah pulang jam 8 misalnya habis sholat id, nyampe rumah kemudian balik lagi ya udah jam 11. Nah, belum ngapa-ngapain udah harus balik lagi ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat. Jadi itu maka menyulitkan mereka. Di sisi lain tidak ada masjid ya. Nah, tentu berbeda dengan kondisi zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan masjid banyak
Apalagi kemudian kita ya jangan sampai kemudian udah sholat sholat Id hari Jumat, kemudian nanti Jumatannya nggak usah sholat Id ya, kok nggak usah sholat Jumat. Nah ini tidak dibenarkan karena jumhur ulama menyatakan bahwa sesuatu yang wajib itu ya tidak bisa dikalahkan oleh yang sunnah. Artinya sholat Id itu hukumnya sunnah, sedangkan sholat Jumat itu adalah hukumnya wajib. Maka yang wajib itu pasti lebih utama daripada yang sunnah. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul al-jum'ah, idza shalla ahadukum, jika salah satu dari kalian salat al-jum'ata, salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka hendaklah dia salat setelahnya 4 rakaat. Jadi salat ba'diyah Jumat itu paling baik itu 4 rakaat. Ya, jadi walaupun kalau 2 rakaat boleh. Ada yang menarik dalam hadis itu. Jadi Nabi ketika pulang ke rumahnya, jadi Nabi itu melaksanakan ba'diyah Jumat itu di rumah. Beliau di dalam hadis itu disebutkan beliau melaksanakannya 2 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat dilakukan di rumah. Nah, maka nanti ada ulama yang menyatakan bahwa kalau begitu ba'diyah Jumat itu kalau dikerjakannya di masjid maka dikerjakan dengan 4 rakaat. Tapi kalau mengerjakannya di rumah maka boleh dikerjakan 2 rakaat. Kenapa? Karena biasanya orang kalau mengerjakan sholat itu di rumah itu kan banyak godaannya. Sehingga 2 rakaat saja. Tapi kalau 4 rakaat, kalau di masjid kan belum ada yang gangguin ya, belum ada anak, istri nggak ikut gangguin. Maka sebaiknya kalau mengerjakan sholat ba'diyah Jumat itu di masjid dikerjakannya dengan 4 rakaat. Tapi kalau mengerjakannya di rumah maka boleh mengerjakannya dengan 2 rakaat. Ya, jadi tidak 4 rakaat. Tapi kalau misalnya di rumah mengerjakan 4 rakaat ya boleh-boleh saja ya. Artinya memang yang paling baik ya tentu yang paling banyak ya. Kalau jumlah rakaatnya lebih banyak itu yang tentu lebih baik ya. Baik, wa anis Sa'ib bin Yazid, dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, anna Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Muawiyah qala lahu, berkata kepada Sa'ib, idza shallaita al-jum'ah, ya, kalau kamu sudah selesai sholat Jumat, fala tasilha bi sholatin, jangan kamu sambung dengan sholat yang lain, hatta tatakallama aw takhruja, sehingga kamu berbicara atau kamu keluar masjid. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika, karena Rasulullah memerintahkan yang demikian, alla nasila salatan bi salatin, ya, kita tidak menyambung satu salat dengan salat yang lain, hatta natakallama au nakhruja, sehingga kami berbicara atau kami keluar. Maksudnya apa? Jadi sebaiknya orang, dan ini tidak hanya salat Jumat ya, orang habis salat fardu misalnya, habis salat maghrib, nah sebaiknya nanti sholat ba'diyahnya jangan kemudian habis sholat langsung kemudian ba'diyah, tapi diselingi dengan apa? Yaitu dengan cara orang tadi itu ya berbicara maksudnya apa? Ngomong dengan temennya ya, baru setelah itu kemudian dia sholat ba'diyah. Artinya apa? Agar tidak menyambung antara sholat fardu dengan sholat yang sunnah itu. Atau kalau tidak, maka Nabi menganjurkan agar tempat sujudnya itu berpindah, bergeser. Tujuannya apa? Biar nggak sama, nggak menyatu antara sholat fardu dengan sholat yang sunnah tadi. Ya, bisa bergeser itu bisa ke kanan ke kiri atau bisa ke depan ke belakang. Jadi bebas ya. Jadi yang penting bahwa kita tidak berada di tempat itu. Kecuali kalau memang nggak ada tempat, ya, misalnya memang ya semua orang numplek-plek di situ, nggak ada yang bergeser sedikit pun, misalnya nggak ada tempat lagi ya paling nggak kita dengan cara ngomong, ya, artinya ngomong ini, ya, ngomong kepada orang, ya, misalnya nanya bagaimana kabarnya tadi kemana dan seterusnya, itu sudah menjadi pemisah, ya, pemisah antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Ya, jadi itu dianjurkan untuk agar kita tidak
tidak menyambung antara satu sholat dengan sholat yang lain ya. Tentu ini kaitannya dengan sholat fardu dan sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat sunnah dengan sholat sunnah ya nggak perlu. Misalnya kita mau ba'diyah Jumat, rakaat pertama dan kedua di sini. Nanti yang 2 rakaat berikutnya pindah lagi ya nggak perlu ya, karena sama-sama sholat sunnah, sama persis dengan sholat taraweh itu ya. Sholat taraweh 2 rakaat salam misalnya, kemudian geser lagi nggak perlu ya. Karena apa? Karena sama-sama sholat sunnah ya, jadi nggak perlu bergeser. Yang dianjurkan kita bergeser itu adalah kalau sholat fardu dan sholat sunnah. Baik, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man igtasala, barang siapa yang mandi, tsumma atal jum'ata, kemudian dia berangkat untuk sholat Jumat, fa shallama qaddira lahu, dan kemudian dia sholat sesuai dengan yang dia mampu, artinya sholat beberapa rakaat saja boleh. Jadi sholat ketika hari Jumat itu memang disunnahkan oleh para ulama yang berpendapat tidak ada qobliyah Jumat, karena memang tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Jadi sholat orang yang paling baik itu orang yang sholat ketika awal waktu ya, ketika hari Jumat dia datang ke masjid di awal waktu ya kira-kira jam 8, kemudian dari jam 8 sampai jam 12 itu dia sholat terus. Nah itu nggak apa-apa ya, itu namanya sholat nafilah untuk hari Jumat, sholat sunnah hari Jumat. Karena apa? Karena memang dibolehkan, nggak ada batasan rokaatnya. Nah, makanya ini Nabi, tsumma atal jum'ah fa shallama qaddira lahu. Dia sholat semampu dia. Mau misalnya dari jam 8 sampai jam 12 itu dia bisa 100 rokaat, ya silahkan kerjakan 100 rokaat. Ya, artinya dia salam, sholat lagi, terus menerus ya. Gitu. Tsumman shota, kemudian dia mendengarkan khutbah, hatta yafrugha al-imamu min khutbatihi, sampai khotib selesai dari khutbahnya. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian dia sholat bersama imam tadi, maka keutamaannya ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra, maka diampuni dosa-dosanya antara satu Jumat dengan Jumat mendatang ya. Wa fadlu salasati ayam, ditambah 3 hari. Maksudnya berarti 10 hari dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang mandi sebelum Jumatan, setelah mandi kemudian berangkat Jumat, kemudian dia sambil menunggu khutbah itu dia sholat semampu dia, berapapun rokaatnya. Saat khutbah dia mendengarkan khutbah kemudian sholat Jumat bersama imam, maka orang itu mendapatkan keutamaan, yaitu diampuni dosanya selama 10 hari ke depan. Ya, jadi dosa-dosanya diampuni. Nah, hadis ini dijadikan dalil bahwa orang sholat Jumat itu ya disunnahkan untuk mandi. Ya, jadi mandi melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang disunnahkan itu bagi orang yang Jumatan atau pokoknya yang penting hari Jumat. Nah, bagaimana misalnya perempuan? Apakah boleh perempuan itu mandi Jumat sementara dia tidak sholat Jumat? Nah, dalam hal ini ada perbedaan di kalangan ulama ya. Yang pertama, orang yang disunnahkan mandi Jumat itu adalah orang yang mau melaksanakan Jumatan. Hadisnya man atal jum'ah minar rijali wan nisa ya falyaghtasil wa man lam ya'tiha falaysa alaihi ghuslun ya. Orang yang mau Jumatan baik laki-laki maupun perempuan, orang itu disunnahkan untuk mandi Jumat. Tapi kalau orang tersebut tidak mau Jumatan, maka tidak disunnahkan mandi Jumatan. Nah, ini pendapat yang pertama. Artinya beberapa waktu lalu saat kita pandemi nggak ada Jumatan, nah berarti nggak ada. Kalau menurut pendapat yang pertama ini ya, berarti tidak disunnahkan mandi Jumat. Nah, tapi yang kedua ya, yaitu mandi Jumat itu disunnahkan baik bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat ataupun tidak melaksanakan.
ya, karena nanti ada hadis bahwa keutamaan orang mandi ketika satu, jadi setidak-tidaknya orang itu mandi ya dalam 1 minggu itu mandi sekali, setidak-tidaknya. Kalau misalnya nggak pernah mandi, ketika Jumatan itu, hari Jumat itu hendaklah orang itu mandi ya. Karena apa? Karena keutamaan dalam mandi Jumat itu ya, karena mandi Jumat itu mendapatkan keistimewaan. Kan nggak ada mandi yang disunahkan untuk hari selain hari Jumat, itu nggak ada orang sunnah mandi hari Sabtu, hari Kamis, hari Rabu, nggak ada. Yang disunahkan ya cuman hari Jumat saja. Nah, maka meskipun tidak melaksanakan sholat Jumat, orang itu tetap dianjurkan. Sebagaimana juga mandi ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya, bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Id, tetap dianjurkan untuk mandi. Ya, misalnya ada perempuan lagi haid, kan nggak boleh sholat Id. Tapi karena itu hari raya sholat Id, maka perempuan itu tetap dianjurkan untuk mandi. Nah, mandinya niatnya apa? Kalau laki-laki kan niat mandi Jumat itu ya li huduril Jum'ah, atau kalau sholat Id ya li huduri Id ya, untuk melaksanakan sholat Id. Tapi perempuan yang tidak melaksanakan sholat Id karena dia haid, maka niatnya adalah niat lil ibadah. Ya, niat mandinya itu karena ini ibadah. Ya, itu disunahkan ya, pokoknya niatnya ibadah, bukan niat untuk melaksanakan sholat Id dan sholat Jumat misalnya, tidak. Ya, nah itu. Nah, kapan waktu mandi Jumat itu dimulai? Mandi Jumat itu dimulai ketika ketika ba'da tulu'il fajri, ketika sudah masuk waktu subuh hari Jumat. Jadi mandi Jumatan itu tidak mesti ketika saat kita mau berangkat, enggak. Jadi bapak-bapak yang masih aktif kerja misalnya, ketika mau berangkat ke kantor kemudian mandi seperti mandinya orang junub, artinya semua dibasahi dengan niat mandi Jumat, maka itu sudah mendapatkan kesunahan. Ya, karena apa? Yang penting mulainya waktu mandi Jumat itu disunahkan adalah ketika sudah masuk waktu subuh. Sampai kapan berakhirnya? Sampai selesainya imam berkhutbah untuk mau sholat. Jadi kalau sudah mau sholat, sudah tidak disunahkan lagi. Ya, jadi kalau sudah mau sholat, ya, kalau disunahkan orang sudah mau sholat baru mandi, ya nanti ketinggalan sholat Jumatnya. Maka sudah habis waktunya. Jadi boleh selama dari waktu subuh sampai imam mau melaksanakan sholat. Nah, itu waktunya. Nah, akan tetapi yang paling baik di antara waktu itu adalah ketika orang mau berangkat ke masjid. Karena inilah tujuan dari mandi tersebut. Mandi Jumatan itu kan tujuannya apa? Agar orang ketika berkumpul pada hari Jumat dengan banyak orang itu kemudian tidak membawa efek bau yang tidak sedap, ya. Badannya bersih, pakaiannya bersih, ya, baunya wangi, maka itu kan enak dengan sesama orang. Nah, itu sebabnya maka yang paling baik ya mandinya itu saat dia mau berangkat, ya. Karena itulah yang menjadi tujuan, ya. Kalau mandinya taruhlah jam 6 kemudian baru berangkat ke masjid jam 11, itu kan ya sudah kecut lagi kan. Sudah bau lagi, nggak seger lagi. Nah, maka yang paling baik adalah ketika baru dia berangkat, ya, itu. Nah, bagaimana kalau sholat mandi Jumat itu bersamaan dengan mandi junub? Boleh nggak niatnya digabung? Ya, misalnya bapak-bapak hubungan suami istri gitu kan? Biasanya orang sering malam Jumat itu sunnah Rasul gitu, ya. Ya, walaupun Imam Nawawi itu mengkritik di dalam syarah Sahih Muslim, ya, itu tidak ada satu dalil pun yang menegaskan bahwa malam Jumat itu waktunya orang suami istri berhubungan, itu nggak ada, ya. Itu nggak ada waktu spesial, misalnya itu menjadi waktu yang baik untuk melakukan, enggak. Semua waktu baik, semua waktu sama dengan malam Jumat.
Ya, harusnya begitu ya. Jadi, nah, ketika seseorang kemudian melaksanakan mandi Jumat bersamaan dengan mandi janabah, maka boleh atau tidak orang itu menggabungkan niatnya. Maka dalam hal ini ada 3 pendapat ya. Satu, yujzi'u huslun wahidun anil janabah wal jum'ah ya. Orang itu boleh mandi sekali. Niatnya niat li raf'il hadasil akbari ya. Kemudian wali huduril jum'ati ya. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari wali huduril jum'ati. Itu boleh digabung ya. Jadi dapat 2 pahala, dapat mandi janabah, dapat mandi Jumat. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik ya. Jadi 3 ulama dari 4 mazhab ini sepakat bahwa penggabungan ini dibolehkan. Dasarnya apa? Karena orang boleh melaksanakan haji dan umroh itu dengan jalan kiron. Ya, kan haji ada namanya haji kiron ya. Antara haji dan umroh dilaksanakan berbarengan. Itu kan 2 hal ya. 2 hal yang berbeda, haji dan umroh kan berbeda. Dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Itu boleh, dalilnya itu. Maka mandi janabah dengan mandi Jumat itu boleh digabung ya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Ahmad ya. Yang kedua pendapat bahwa yusannu liman igtasalal janabah ayyuidal huslal jum'ah ya. Disunahkan orang tetap ya mandi janabah meskipun tadi sudah mandi taruhlah jam 4 waktu subuh, atau sekarang kalau jam 5 kurang seperempat ya subuhnya itu. Dia mandi janabah, tetap nanti saat mau berangkat Jumatan dia disunahkan untuk mengulanginya. Ya, jadi disunahkan untuk mengulangi. Nah, yang ketiga pendapat yang menyatakan bahwa masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa digabung ya. Jadi ya janabat ya janabah ya, mandi untuk Jumat ya sesuai dengan mandi Jumatan ya. Jadi tidak digabung. Baik, kita lanjutkan. Wa anhu, dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati, Nabi menyebut ya pada hari Jumat, faqala, maka Nabi bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun. Nabi berzikir yaumal jum'ati pada hari Jumat, faqala, Nabi bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli ya. Pada hari Jumat itu ada waktu, ada jam-jam yang seorang muslim itu kalau bertepatan dengan itu ya, qaimun yusolli, yang dia sholat, yas'alullah azza wa jalla syai'an, yang dia minta sesuatu kepada Allah, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Wa asyara biyadihi, Nabi memberikan isyarat, yuqallil, sangat sebentarnya waktu ya. Maksudnya di hari Jumat itu ada saat yang mustajabah, yang doa orang itu ya, siapapun yang minta kepada Allah maka dia akan diijabah ya, akan dikabulkan permintaannya oleh Allah. Nah, saat itu ya wahia saatun khafifah, hanya waktunya sebentar ya. Para ulama berbeda pandangan tentang kapan waktunya itu ya, kapan waktu yang mustajabah itu ya. Sampai ada 43 pendapat. Dari 43 pendapat itu yang paling arjah, yaitu yang paling unggul, yaitu ada 3. Kapan waktunya? Yaitu hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas shalah, yaitu waktunya ketika imam melaksanakan khutbah sampai selesai dia melaksanakan sholat ya. Artinya kapan itu? Maka para ulama menyebutkan saat duduk di antara 2 khutbah. Nah, itu sebabnya di tradisi kita biasanya kalau duduk di antara 2 khutbah kan kemudian Bilalnya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya agar kalau ada yang ngantuk, ada yang tidur saat khutbah, biar bangun. Biar bangun untuk berdoa.
Karena ini waktu yang mustajabah, ya. Jangan kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidur lagi. Ya, itu maksudnya membangunkan ini waktu yang mustajabah, saatnya kita minta kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaan kita. Nah, ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yaitu akhiru sa'atin min sa'atin nahar, yaitu waktunya ketika setiap jam dari jam-jam ketika siang. Maksudnya apa? Jadi kalau siang itu setiap jamnya di akhir-akhir jam itulah saat mustajabah. Jadi setiap jam, berlakunya setiap jam, ya. Taruhlah misalnya mulai jam 7 menjelang jam 7. Nah, itu yang paling waktu mustajabah. Nanti jam 8 menjelang jam 8, ya. Kira-kira ya 5 menit sebelum jam itu. Nah, itu waktu yang paling mustajabah. Sampai nanti tenggelamnya matahari, yaitu waktu maghrib hari Jumat. Yang ketiga yaitu ma baina sholatil asri wa ghurubis syamsi, yaitu antara selesai sholat asar sampai dengan maghrib, ya, sampai terbenamnya matahari. Itu waktu yang mustajabah. Nah, yang terakhir inilah yang dipakai oleh dulu para ulama, ya, ketika kalau sudah sholat asar, ya. Misalnya para sahabat termasuk Sa'id bin Jubair, ya, itu kalau sudah selesai sholat asar mereka nggak pulang ke rumah, ya. Jadi mereka berada di masjid karena apa? Memburu waktu yang mustajabah ini sampai maghrib. Jadi mereka bahkan para ulama itu tidak saling ngomong, ya. Jadi mereka itu sibuk dengan zikir, tidak ngomong dengan sesamanya, hanya sibuk zikir kepada Allah, ya. Karena apa? Karena memburu waktu yang paling utama ini. Jadi kalau sudah selesai sholat asar, habis hari Jumat, habis sholat asar itu mereka nggak ngomong dengan orang lain. Mereka sibuk beribadah kepada Allah, ingin mendapatkan saat al-mustajabah itu, ya. Nah, ini yang yang banyak diambil oleh para ulama. Baik, wa an Abi Burdah. Cuman kalau di kita kan enggak, ya. Justru kalau hari Jumat itu waktunya mal-mal itu obral diskon, ya. Kan biasanya malah diskon. Jadi hari Jumat itu habis Jumatan akhirnya ya sudah, ya, pada ke mall sampai sore gitu, ya. Wa an Abi Burdah, dari Abi Burdah an Abihi radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ayyajlisal imam. Itu adalah waktu mustajabah tadi, itu adalah ma baina ayyajlisal imam, antara imam atau khatib maksudnya duduk ila antuqdos shalah, ya, duduk di mimbarnya itu sampai selesainya sholat, ya. Wa fi hadithi Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah, ya, wa an Jabir inda Abi Dawud wan Nasa'i annaha ma baina sholatil asri wa ghurubis syamsi, ya. Jadi tadi, ya, antara setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Wa qad ikhtalafa fiha ala aktarin min arba'ina qaulan, ya, bahkan lebih dari 40 pendapat, ya. Amlaitu fi syarhil Bukhari, yang dia sebut, ya, dalam syarah Imam Bukhari. Wa an Jabir radhiyallahu anhu madot as-sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan jumu'atan, ya, bahwa telah berlaku sunnah Nabi bahwa setiap 40 orang ke atas itu ada kewajiban Jum'ah. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwa kuota atau orang yang melaksanakan sholat Jumat itu, ya, minimal adalah 40 orang, ya. Jadi ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Kalau Imam Abu Hanifah itu berpendapat yang penting 3 orang boleh, sama imamnya berarti 4, ya. Tiga orang ditambah 1 imam sholat Jumat itu sudah sah. Khutbah Jumat hanya diikuti oleh 3 jamaah, kemudian 1 khotib itu sudah cukup, ya. Nah, nanti Imam Malik berpandangan bahwa sholat Jumat dan khutbah Jumat itu boleh hanya 12 orang plus 1
khotib atau plus 1 imam, ya berarti 13. Karena dasarnya saat Nabi berkhutbah itu sahabat kemudian ada yang kafilah dagang kemudian mereka keluar itu hanya tersisa 12 orang. Nah, maka Imam Malik berpandangan bahwa 12 orang itulah yang menjadi ketentuan kuota sholat Jumat. Tapi kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i berpandangan harus 40 orang. Nah, 40 orang hadisnya ini antara lain, ya. Jadi bahwa ditetapkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu harus 40 orang. Kalau kurang dari 40, maka orang itu i'adatus sholat, ya. Jadi sholatnya diulang. Maksudnya apa? Jadi kalau sudah selesai sholat Jumat, jadi khutbah kemudian sholat Jumat, habis sholat Jumat dia melaksanakan sholat zuhur. Itulah yang dinamakan i'adah atau mengulangi sholat, ya. Jadi i'adatus sholat itu berlaku bagi tempat di mana sholat Jumat itu tidak sampai 40 orang, ya. Jadi kalau kurang dari 40 orang maka sholatnya kemudian tetap sholat Jumat, tapi habis sholat Jumat langsung sholat i'adah, sholat zuhur, ya. Karena apa? Karena kewajiban sholat zuhur tadi itu belum gugur, ya, karena Jumatannya kurang dari 40. Nah, itu pendapatnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. Nah, itu biasanya di kampung-kampung yang dusun yang penduduknya cuma sedikit, nah biasanya itu dipakai, ya. Wa an Samurah bin Jundub anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kulli jum'atin, ya. Nabi itu mendoakan, ya, ampunan untuk orang mukmin dan mukminat dalam khutbah Jumatnya. Maka Allahumma firil muslimina wal muslimat. Itu artinya menjadi rukun dalam sholat Jumat. Saya singkat karena biar sampai habis babnya. Wa an Jabir bin Samurah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'an yudzakirun nas, ya. Nabi ketika khutbah, ya, beliau membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan mengingatkan manusia. Maka dalam khutbah itu harus ada Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang dibaca meskipun hanya satu ayat, ya. Jadi tetap harus ada membaca ayat. Wa an Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan, ya. Jumat itu wajib atas setiap orang Islam kecuali 4 golongan. Mamlukun, hamba sahaya, wa imro'atun, dan orang perempuan, wa sobiyun, dan anak kecil, wa maridun, dan orang yang sakit, ya. Jadi mereka boleh tidak sholat Jumat. Tetapi kalau seandainya sholat Jumat maka sholatnya sah, ya. Orang hamba saya di dalam riwayat hadis yang lain au musafirun, yaitu musafir. Musafir itu boleh tidak sholat Jumat. Tapi kalau seandainya musafir itu mau sholat Jumat, ya boleh-boleh saja, ya. Nah, termasuk bolehnya musafir itu bagaimana kalau dia mau menjamak sholat, boleh enggak? Ya boleh saja, ya. Jadi sholat Jumat kemudian dia niat, ya, niat sholat Jumatnya itu jamak takdim, ya. Habis sholat Jumat maka dia langsung kemudian sholat asar, ya. Jadi dibolehkan, ya, termasuk bagi musafir. Jadi musafir perempuan, ya, walaupun tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau seandainya sholat Jumatnya tetap sah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'ala musafirin jumu'atun, ya. Tidak wajib bagi musafir itu Jumatan. Maksudnya bahwa tidak wajib. Nah, cuman ini, ya. Imam Syafi'i itu berpandangan tidak wajibnya musafir itu Jumatan kalau dia melakukan safarnya itu sebelum sholat subuh, ya. Jadi kalau dia melakukan perjalanan, taruhlah misalnya Pak Haji mau touring, ya. Berangkatnya itu jam 4 sebelum subuh hari Jumat, maka dia boleh tidak Jumatan. Tapi kalau berangkatnya jam 7, ya, maka dia wajib Jumatan. Kalau menurut Imam Syafi'i, syaratnya orang musafir tidak Jumatan itu kalau dia berangkatnya harus sebelum sholat subuh, ya, sebelum waktu subuh. Tapi kalau sudah sholat subuh, ya, baru berangkat, maka itu berarti dia tetap wajib. Berarti apa? Kan dia berarti ada unsur kesengajaan untuk mau tidak sholat Jumat. Nah, itulah yang menyebabkan nggak bolehnya. Kan sudah, kalau sudah waktu subuh, karena sudah masuk waktu Jumat, nah, sehingga dia wajib Jumatan, ya. Nah, tapi kalau menurut mazhab yang lain selain Imam Syafi'i, enggak, pokoknya musafir mau berangkatnya jam 10, jam 11, ya tetap
boleh meninggalkan sholat Jumat bagi musafir. Alasan karena hadisnya tadi hanya bersifat umum ya. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i enggak, karena Imam Syafi'i itu terkenal kehati-hatiannya. Jangan sampai orang keluar ya melakukan perjalanan itu memang sengaja untuk biar enggak Jumatan. Ya, jadi sengaja sebelum Jumatan melakukan perjalanan biar nggak wajib Jumat. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i sehingga mensyaratkan harus sebelum subuh dia melakukan perjalanannya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar istaqbalna bi wujhina. Nabi kalau sudah sampai di mimbar, Nabi menghadap ke wajah-wajah kami. Artinya orang kalau khotib Jumat itu ya dianjurkan untuk melihat jamaah. Jadi menghadap kepada para jamaah ya. Jangan khutbah Jumat cuman nunduk melulu gitu ya. Enggak, tetapi melihat jamaah ya. Nah, begitu juga jamaah sebaiknya memang ya melihat kepada khotibnya, jangan kemudian nunduk sambil ngantuk ya, jadi nggak denger ya. Wa anil Hakam bin Hazn radhiyallahu anhu qol syahidnal jum'a ma'an nabi, kami menyaksikan Jumatan bersama Nabi, faqama mutawakkian ala aso au qausin. Nabi itu berpegangan ala aso di tongkat au qausin atau anak panah ya. Jadi nah itulah maka kemudian pakai tongkat ya. Di sini nggak ada ya tongkatnya. Nah, biasanya masjid-masjid ada tongkat ya. Nah, tongkat itu fungsinya apa? Ya memang fungsinya kalau Nabi itu bahkan di dalam riwayat yang lain ada pakai pedang ya, pedang ya. Jadi cuman megangnya itu kadang banyak yang salah. Megang tongkatnya, Nabi itu megang tongkat atau megang anak panah itu dengan tangan kiri ya, bukan dengan tangan kanan. Tangan kanannya megang mimbarnya. Jadi tangan kanan megang mimbar, yang tangan kiri pegang tongkat atau menganggang anak panah ya. Unus itu tongkat kecil ya, bukan tongkat besar. Jadi tongkat kecil. Nah, maksudnya apa? Tujuannya biar orang ketika khutbah Jumat itu tenang ya. Maksudnya tenang apa? Tangannya ini enggak beda dengan orang orasi, orang demo kan harus berapi-api. Nah, kalau Jumat enggak, tangannya tetap diem. Walaupun suaranya keras, tapi tangannya ini diem. Jadi Nabi itu tangan kanannya memegang mimbar, tangan kirinya kadang megang tongkat, kadang anak panah, busur panah itu. Ya, nah, tujuannya biar anteng ya. Jadi biar tidak tangannya ini kemana-mana gitu ya. Baik, itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.